Belajar untuk memiliki pikiran terbuka menjadi sesuatu yang penting saat ini. Namun, hal itu mungkin cukup menantang, karena dalam berbagai hal, pikiran kita dirancang untuk memandang konsep sebagai keutuhan. Sebelum lanjut membahasnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik loncengnya untuk selalu mendapat pemberitahuan video baru. Saat kita menemukan informasi baru, kita akan mengalami pengembangan gagasan atau mengkategorikan informasi itu dalam posisi tertentu. Jean Piaget menyebutnya dengan istilah skema. Informasi baru itu cenderung kita masukkan ke dalam salah satu skema kita yang ada dalam proses mental. Hal tersebut dikenal dengan istilah asimilasi. Namun, kadang-kadang hal-hal baru yang kita pelajari tak cukup sesuai dengan apa yang sudah ada dalam kotak kategori tertentu dalam pikiran kita. Dalam hal ini, kita harus menyesuaikan pemahaman kita tentang dunia sebagai proses yang kita sebut sebagai akomodasi. Pada dasarnya, kita harus mengubah cara berpikir kita untuk menerima informasi baru. Jika asimilasi cenderung menjadi proses yang cukup mudah, hanya memasukkan informasi baru ke sistem pengarsipan yang ada, akomodasi lebih sulit. Karena tidak hanya memasukkan sesuatu ke file yang sudah ada, kita juga sedang membuat sistem pengarsipan yang benar-benar baru. Terkadang, informasi baru mengharuskan kita untuk kembali pada hal-hal yang menurut kita sudah diketahui. Hal itu tentu saja memerlukan evaluasi ulang terhadap ingatan dan pengalaman masa lalu dengan mengingat apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini, kita harus mengesampingkan penilaian atau judgement, memperhatikan bukti-bukti yang ada, dan mengakui bahwa kita mungkin saja salah. Proses itu bisa sulit, membingungkan, dan kadang menyakitkan atau dapat mengubah hidup. Tentunya membutuhkan cukup banyak upaya mental. Tetapi di sini ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk melatih otak agar lebih berpikiran terbuka. Yang pertama, lawan bias konfirmasi. Kecenderungan kognitif yang dikenal sebagai bias konfirmasi dapat menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pikiran tertutup. Mengatasi kecenderungan ini bisa sedikit rumit. Bias konfirmasi melibatkan lebih banyak perhatian pada hal-hal yang mengkonfirmasi keyakinan kita yang ada, sementara pada saat yang sama mengabaikan bukti yang menantang apa yang kita pikirkan. Menyadari bias konfirmasi mungkin merupakan salah satu cara terbaik untuk memeranginya. Ketika kamu menemukan informasi, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana bias ini dapat mempengaruhi cara kamu mengevaluasi informasi tersebut. Jika sepertinya kamu siap menerima sesuatu karena mendukung argumen yang ada, luangkanlah waktu sejenak untuk mempertimbangkan beberapa argumen yang mungkin menentang idemu. Mempelajari cara mengevaluasi sumber-sumber informasi juga dapat membantu hal ini. Kedua, mengajukan sejumlah pertanyaan. Kebanyakan orang suka percaya pada kemampuan intelektual mereka sendiri. Dan dalam banyak hal, memang penting untuk bisa memiliki kepercayaan dan keyakinan pada pilihan kamu sendiri. Tetapi penting juga untuk dipahami bahwa apa yang tampak seperti tegas dan berkomitmen pada cita-cita tertentu sebenarnya bisa menjadi bentuk sikap keras kepala yang tertutup. Bagian dari berpikiran terbuka adalah mampu mempertanyakan tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kamu sendiri. Ketika menemukan informasi baru, tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan kunci. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang topik ini? Seberapa kredibel sumber ini dapat dipercaya? Sudahkah kamu mempertimbangkan ide-ide lain? Apakah kamu memiliki bias yang mungkin mempengaruhi pemikiranmu? Dalam banyak kasus, pertanyaan seperti ini dapat membantu memperdalam komitmen kamu terhadap satu keyakinan, atau mungkin memberikan wawasan yang belum kamu pertimbangkan sebelumnya. Ketiga, beri waktu. Ketika kamu mendengar sesuatu yang tidak kamu setujui, insting pertama kamu mungkin tidak setuju. Alih-alih mendengarkan atau mempertimbangkan perspektif lain, kamu memasuki mode berpikir di mana kamu hanya mencoba untuk membuktikan orang lain salah. Kadang-kadang sebelum kamu bahkan memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan semua poin. Sangat mudah untuk terlibat dalam respons emosional yang kamu miliki terhadap sesuatu.
Kamu tidak setuju, tidak suka dengan apa yang kamu dengar, dan kamu mungkin ingin orang lain tahu betapa salahnya mereka. Masalah dengan respons quick draw semacam itu adalah bahwa kamu bertindak dalam suasana panas saat itu dan tidak meluangkan waktu untuk benar-benar mempertimbangkan semua aspek masalah. Alternatifnya adalah memberi diri kamu waktu singkat untuk mempertimbangkan argumen dan mengevaluasi bukti yang mendukung. Cobalah luangkan beberapa saat untuk mempertimbangkan poin-poin berikut sebelum merespon. Apakah argumen kamu sendiri didasarkan pada sumber yang cukup mendukung? Apakah kamu bersedia merevisi pendapat kamu dalam menghadapi bukti yang saling bertentangan? Apakah kamu akan berpegang pada pendapatmu bahkan jika bukti-bukti menentang hal itu? Keterbukaan pikiran membutuhkan lebih banyak upaya kognitif daripada dogmatisme. Bersedia mempertimbangkan perspektif lain bisa menjadi tantangan dan jadi lebih sulit ketika kamu pada akhirnya harus merevisi keyakinan kamu sendiri. Keempat, berlatihlah untuk lebih rendah hati. Sekalipun kamu ahli dalam satu topik, ingatlah bahwa kamu tidak dapat memahami kerja otak secara utuh. Memiliki pengetahuan tentang sesuatu sebenarnya dapat membuat kita lebih mudah memiliki pikiran tertutup pada hal tersebut. Ketika orang berpikir bahwa mereka memiliki otoritas pada suatu topik atau percaya bahwa mereka sudah tahu semua yang perlu diketahui, mereka kurang mau menerima informasi baru. Ini tidak hanya membatasi potensi belajar kamu, tetapi juga bisa menjadi contoh dari bias kognitif yang dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Bias ini membuat orang terlalu melebih-lebihkan pengetahuan mereka tentang suatu topik, membuat mereka buta terhadap ketidaktahuan mereka sendiri. Para ahli sejati cenderung lebih rendah hati akan pengetahuan mereka. Mereka tahu bahwa selalu ada hal yang lebih banyak untuk dipelajari. Jadi jika kamu berpikir kamu tahu semuanya, kemungkinan besar kamu tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh komunikator sains dan TV personality Bill Nye, setiap orang yang pernah kamu temui mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tanpa pikiran terbuka, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan perspektif dan pengalaman lainnya. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang orang lain ketahui. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.